البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsus salis wal ishrun ba'da arba'imi'ah, hadis yang ke 423. Wa an Abi Abdillah Tariq ibn Asyam radhiyallahu anhu qala, dari Tariq ibn Asyam Abu Abdillah radhiyallahu an yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari apa saja yang disembah selain Allah yang disembah, haruma maluhu wa damuh, haram hartanya untuk dirampas dan haram darahnya untuk ditumpahkan, wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala, dan perhitungan amalan dia itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Tayyib, inti hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, yaitu apa? Al-hukmu ala dzahir. Hukum adalah sesuai dengan dzahirnya. Kalau dzahir seseorang itu muslim, maka apa? Kita sikapi dia sebagai seorang muslim. Dia punya hak untuk dipelihara darah dan harta dia, kecuali apa yang telah diperkecualikan dari apa? Di dalam hadis Ibni Umar itu. Kapan dia dikatakan muslim? Nah, ini permasalahannya. Yaitu jelas dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Harus apa? Qala, mengucapkan. Adapun kalau sekedar dalam hati bersyahadat tapi lidahnya tidak bersyahadat, maka ini tidak sah keislamannya itu. Sebagaimana telah dinukilkan ijma' oleh Syekhul Islam. Kalau nggak salah di dalam kitab apa itu Al-Imanul Awsat. Ya tentunya di dalam apa? Majmu'ul Fatawa. Yang beliau menukilkan ijma'. Barang siapa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah padahal dia mampu dan tidak ada uzur, maka keislamannya itu tidak sah dan dia dihukumi sebagai orang kafir lahir dan batin. Kenapa? Karena secara lahiriah kita nggak lihat dia syahadat, gimana kita tahu dia muslim? Dan juga apa? Dari sisi Allah, orang ini sudah disuruh mengucapkan la ilaha illallah tapi sengaja tidak mau mengucapkan itu padahal dia mampu. Berarti menunjukkan memang di hatinya ada kekufuran. Ini hukum, makanya dikatakan lahir dan batin dia dihukumi sebagai orang kafir. Walaupun mungkin hatinya baik, hatinya mengakui, tapi kalau dia mengakui, apa susahnya mengucapkan la ilaha illallah, mengumandangkan itu, padahal Allah yang memerintahkan melalui lisan rasulnya. Harus apa? Qala. Bahkan apa? Rasulnya berkata kepada pamannya, qul la ilaha illallah. Walaupun apa? Jelas pamannya itu mengakui, sebagaimana di sebagian riwayat itu, mengakui anaknya itu yang benar, dakwahnya benar. Tapi apa? Manakala dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah padahal dia mampu, maka dia dihukumi kafir di sisi kaum muslimin dan memang dia masuk neraka di hari kiamat itu. Bahkan ini ada di dalam Al-Quran, kewajiban untuk apa? Mengumandangkan Islam kalau dia tidak punya udzur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang keutamaan itu, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak ke jalan Allah dan dia sendiri beramal soleh, dan amal soleh yang terbesar adalah apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia sendiri mengatakan, sesungguhnya saya termasuk dari kaum muslimin. Jadi harus ada ucapan memang. Juga firman Allah Ta'ala kepada Rasulnya, qul ta'alau qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Yaitu apa? Katakan kepada mereka, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan kita tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun, dan kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai Rabb selain Allah. Kalau mereka berpaling, maka ucapkan kepada mereka, sesungguhnya kami adalah dari kalangan muslimin. Jadi harus ada ucapan yang menunjukkan keislaman seseorang. Makanya kalau dia tidak mengucapkan syahadat, padahal dia tidak punya udzur, maka dihukumi dia adalah orang kafir. Tayyib. Kemudian apa? Apakah ucapan itu saja cukup? Memang ucapan itu tidak cukup, walaupun ini juga syarat sah. Tapi dia tidak sendirian. Harus ada bukti.
Apa gunanya dia mengucapkan la ilaha illallah sementara apa? Dan banyak tahlil sementara dia banyak sujud di kubur, atau dia masih juga memberikan persembahan di tempat-tempat keramat atau di jalan-jalan yang angker dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Dia belum memenuhi syarat kedua yang disebutkan dalam hadis ini. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia harus mengingkari apapun yang disembah yang selain Allah itu. Sementara bukti dohirnya dia tidak apa? Dia tidak mengingkari peribadatan pada yang lain. Masih sujud kepada kubur atau minta-minta kepada boleh jadi minta-minta kepada dedemit apa itu, hantu-hantu itu, atau kepada roh-roh yang jahat barangkali, atau roh yang dianggap baik. Tetap itu adalah makhluk. Maka dia belum mengkufuri taghut. Padahal syaratnya adalah dia harus mengingkari taghut-taghut. Baik. Berarti di sini ada apa? Ada dua zahir. Zahir pertama adalah ucapan dia la ilaha illallah. Ini memberikan keislaman. Kalau orang sudah bersyahadat, maka dihukumi dia muslim. Tapi kalau zahir ini dikalahkan, zahir ini ditentang oleh bukti fisik, yaitu apa? Dia secara lahiriah sendiri masih sujud kepada selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah, maka zahir kalam tadi kalah dengan apa? Zahir fi'il. Jelas zahir fi'il itu lebih menang, lebih kuat daripada apa? Zahir ucapan. Buktinya apa? Dalam Al-Quran banyak sekali masalah ini. Tidak mencukupkan dengan sekitar zahir lisan, tapi apa? Zahir keadaan. Buktinya apa? Walaupun si perempuan itu, yaitu yang menggoda Nabi Yusuf itu, mengatakan apa? Apa hukuman bagi orang yang menginginkan keburukan untuk keluargamu? Tapi apa? Ketika dilihat bukti fisiknya, ternyata memang dia ini yang menarik baju Yusuf dari belakang, menunjukkan Yusuf itu lari menghindar. Maka sang suami tadi tidak memenangkan ucapan istrinya, tapi memenangkan apa? Bukti fisik yang ada, mengatakan apa itu? Innahu min kaidikun. Ini adalah bagian dari tipu daya kalian, wahai para wanita. Baik. Dan dalil-dalil banyak sekali dalam Al-Quran yang menunjukkan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Maka kalau dua syarat ini terpenuhi, dia sudah mendohirkan lisan la ilaha illallah, dan dohir fisiknya juga dia apa itu? Tidak berbuat kesyirikan. Bahkan apa? Dia mengingkari patung-patung dan juga sesembahan-sembahan yang lain. Maka hukum dohirnya adalah dia adalah muslim. Berarti apa? Darahnya haram untuk ditumpahkan, hartanya juga haram untuk dirampas. Baik dirampas dalam bentuk perompakan, ataupun pencurian, ataupun penipuan, ataupun dari apa itu? Dipaksa untuk membayar insuran, ini adalah haram. Atau dipaksa untuk membayar GST, itu adalah haram. Karena ini memang itu adalah perkara yang haram dalam dalil-dalil. Adapun kalau wajib menolong negara di dalam keadaan yang memerlukan, memang ini adalah wajib. Sebagaimana fatwa Syekhul Islam di dalam apa? Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Ikhtiyarat dan lain-lain. Ketika negara sedang diserang oleh negara lain dan pemerintah menyerukan apa itu? Mohon bantuan kepada rakyat, maka rakyat wajib membantu. Yang mampu dengan tenaga ya tenaga, yang mampu membantu dengan apa itu? Harta ya dengan harta, dan seterusnya. Yang mampu dengan pemikiran ya dengan pemikiran, dan apa itu? Siasat peperangan yang bagus, dan seterusnya. Adapun kalau apa itu? Gudang negara aja masih banyak, maka rakyat tidak boleh untuk dibebani. Bahkan apa? Harusnya rakyat yang dibantu agar tidak lagi kekurangan. Tayyib. Dan seterusnya. Yang muslim, ini untuk yang muslim. Untuk yang kafir maka hukumnya lain. Mereka tinggal di negeri muslimin, maka mereka wajib untuk apa? Untuk membayar jizyah. Kalau dia adalah dari kafir dhimmi, jizyahnya adalah apa? Yaitu 1/100 dari penghasilan dia setiap tahunnya. Adapun kalau dia kafir mu'ahad, sebentar anak salah, yaitu 1/20 untuk kafir dhimmi. Untuk kafir mu'ahad maka dia adalah apa? 1/10. Untuk musliminnya cukup zakat 1/40. Jadi sedikit memang. Jangan dibebani yang lain-lain. Thayyib, wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala. Adapun kalau sudah dohirnya muslim dan tidak ada tanda-tanda yang mengharuskan bagi kita untuk merampas harta dia. Merampas harta karena apa? Boleh jadi dia menipu orang lain, terpaksa kita ambil harta dia kalau kita adalah pemerintah. Untuk apa? Mengganti kerugian orang yang didolimi. Atau dia menumpahkan darah orang lain, maka terpaksa darah dia dibalas untuk ditumpahkan. Kalau tidak ada data-data itu semua, maka dia dihukumi sebagai orang yang baik. Istilahnya apa itu? Good citizen, warga negara yang baik. Atau kalau orang Yaman, mereka mengatakan muwatinun soleh.
yaitu masyarakat yang soleh. Dohirnya baik, dia nggak berbuat jahat, nggak berbuat apa-apa. Maka perhitungan amalnya itu diserahkan pada Allah. Boleh jadi di tengah rumahnya dia berbuat jahat-jahat ini dan itu, tapi kita tidak tahu. Maka kita cuma menghukumi dohirnya saja. Adapun nanti di hari kiamat, itu terserah Allah. Apakah Allah memaafkan atau membongkar atau bagaimana. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.